warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama podcast Merapat, kami ingin membahas tema tentang dampak media sosial terhadap pendidikan. dan saya dan teman saya saya bernama Faisal Fikri dan teman Saya bernama Alfian Sajidan. kami di sini sebagai moderator. Saya juga sebagai moderator dan kami akan menyambut bintang tamu kita pada sore hari ini. Yang pertama ada Mas Fata. Mas Fata. Ini sebagai ahli pendidikan di Indonesia. Terus selanjutnya ada Mas Made. Ini sebagai ahli media sosial. Dan yang terakhir ada Mas Sandi. Ini sebagai ahli TikToker. Oh. Oke, Mas. Apa kabarnya, Mas? Sehat. Apa kabar, Mas? Sehat. Gimana, Mas, tentang media sosial akhir-akhir ini? Wah, kacau. Kacau ya? Perkembangannya Banyak video viral. Aduh. yang aneh-aneh. Apalagi tentang Agus belakangan ini ya? Tidak mendidik. Tidak mendidik. Mendidik ya, apalagi akhir-akhir tahun sekarang ya. Banyak itu media sosial yang kurang relevan untuk Betul ditonton. sekali. Ya. Ya. Menurut Mas yang ahli pendidikan ini seperti apa 2025 nih? Apakah kita bisa mewujudkan generasi emas? Bisa, cuman gimana? Yang viral tuh yang bodoh-bodoh. Aduh. Ya kan yang bagus-bagus tuh nggak diviralin. Oh, Ya, itu yang yang mendidik harus- kamu nggak diviralin. Ya. Itu yang Jadi nggak harus diviralin. kita benerin ya. Oke, sebenarnya buat kita pandang. Gitu. Ya, ngomong-ngomong, tadi dulu Mas, ngomong-ngomong kita ini ada yang kurang pada podcast kali ini. Apa tuh? Ada seruput-seruput gini. Jangan. Ya. Ya, biar nggak kaku-kaku Ya, aja. dan apa Ya. kita masuk pada minum kali ini. Oke, nih. Oke. Apa nih? Terima kasih. Kopi, Ini, waduh, saya maunya kopi, di kopi. sini. Susu. Susunya maaf Mas. Susu. Aduh. Oke, kita masuk konsumsi pada podcast di sore hari ini. Oke. Jadi yang mau kita bahas ini apa? Di sini kita ingin membahas tema tentang dampak media sosial terhadap pendidikan. Oke. Jadi kita langsung aja ya pertanyaan pertama ya, Mas. Pertanyaan pertama, bagaimana media sosial mempengaruhi cara siswa mengakses informasi dan materi pembelajaran pada era zaman sekarang ini? Siapa dulu nih? Siapa ya? Siapa? Yang ada pendapat? Gimana pendapat? Bebas. Kalau menurut saya nih, Nah, gimana, Gimana, Mas? khususnya media sosial yang sering kita lihat itu Ya. kan anak-anak nih sering pakai di sekolah tuh sering main HP ya. Oke. Biasanya para murid-murid itu salah penggunaan. Salah penggunaan. Mereka untuk main TikTok kah, buat video kah, untuk cari-cari untuk dunia Ya. ingin tahunya itu kurang. Oh. Jadi Di mereka dunia pendidikan malah kurang mereka nih. iya, jadi kayak membuat video-video kayak itu penting, padahal bagi kita tidak. Iya. Itu malah mengurangi niat mereka untuk belajar. Ah. Itu. Jadi kalau menurut Mas bagusan sebelum Covid atau yang sekarang? Kalau sebelum Covid kan itu dilarang membawa HP ke sekolah. Saya setuju. Ya, mau gimana ya? Setuju nggak setuju? Karena keadaan juga karena kan. keadaan perkembangan media sosial sekarang. Oke, Jadi oke. bijak-bijak aja menggunakan media sosial. Ada poin plus minusnya lah. Ya, ada dampak negatif dan ada dampak Iya. positif juga Mas ya. Betul. Betul sekali. Jadi menurut Mas Fata gimana dampak media sosial mempengaruhi siswa ini? Nah, kalau internet sekarang itu gini, kan seperti dikatakan Mas Made tadi ada benarnya juga. Tapi kalau misalnya siswa tuh pandai dalam menggunakan internet ya bagus. Ya. Bagus banget malah. Jadi bisa mencari Mencarinya informasi juga yang lebih banyak, luas, lebih luas, ya, kan? lebih luas. Enggak seperti dulu karena internet dulu kan susah tuh. Jadi Ya, harus ya. mencari buku ke sini, buku ke Ya, sana. lebih sulit Ya, ya, lebih sulit untuk aksesnya. mencari ilmu ya. Ah, Oke. Tapi banyak siswa-siswa pada di era zaman sekarang itu malah mabar gitu, Ya, mabar game, salah penggunaan penggunaan. banyak malahan. Apalagi kalau kita lihat di FYP kita ya, anak kecil SD aja udah ada yang joget-joget ya kan. Iya, Itu itu dampaknya, itu Itu dampak yang negatifnya ya. yang tidak mendidik Nah, sebenarnya. miris sekali kan. Tapi malah dari situ malah viral yang kayak Ya. gitu.
Seharusnya orang tua juga bisa ngasih tahu edukasi ke anak-anaknya bahwa internet ini dampak positifnya tuh banyak banget. Setidaknya mengontrol dari mengontrol orang tua. Iya, sekarang aja anak-anak kecil udah pada megang HP kan. Betul sekali. Lanjut pertanyaan kedua. Langsung kita lanjut pertanyaan kedua aja ya Mas ya. Ini boleh dipinum kan? Oh, Boleh, boleh. sok-sok minum. Dulu. Saya juga minum. Tadi mau disediain mie ayam juga, tapi tutup warungnya. Jadi ya minum aja. Ya nggak apa-apa seadanya ya. Seadanya aja. Namanya podcast mepet. Terus selanjutnya pertanyaan kedua, apakah penggunaan media sosial dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Nah itu gimana menurut Mas sekarang? Motivasinya itu apakah bisa kebangun gitu karena ada media sosial yang sangat eranya itu semakin meningkat. Gini, menurut pandangan saya Ah. ada dua perspektif nih. Ada yang bisa, kalau dia pintar menggunakan media sosial, dia pasti berkembang. Intinya ada poin plus sama minusnya. Ya, jika dia tidak kayak media sosial ini buat apa ya? Kayak buat video-video doang, ikut-ikut yang di TikTok tuh yang sekarang trending tuh, yang joget-joget tuh segala macem. Nah, mereka kalau mengikuti itu, mereka malah rusak sendiri. Jadi poin plusnya sendiri ada, poin minusnya juga ada. Kalau menurut Tergantung pemakaian lah buat belajar atau buat main-main doang gitu. Gimana menurut Mas Fata sebagai motivasi siswa itu untuk meningkatkan semangat belajar gitu? Ya, seharusnya harus ada motivasi lah ya agar bisa dapat belajar dari penggunaan internet sekarang tuh memang sudah bagus banget, tapi karena banyak tren-tren yang aneh sekarang ini lah karena jadi merusak pikiran-pikiran kita sekarang gitu. Intinya juga pendidikan, maksudnya orang tua ngedidiknya juga harus bener. Lebih ke controllingnya juga kan. Iya. Tapi ada di zaman sekarang itu kebanyakan orang tua itu gimana ya terkadang untuk mendidik anaknya itu kayak banyak yang negatifnya gitu, dan ada yang banyak juga yang positifnya. Contohnya dampak negatifnya ada tuh salah satu di daerah saya. Di daerah saya Daerah itu mana tuh kalau boleh tahu? daerah itulah ada. jangan disebutkan. Ya. Titik dulu. Ada di daerah saya itu. Oke. Contohnya orang tua menyuruh anaknya berangkat ke laut gitu untuk jadi nelayan, ada tuh. Sehingga anaknya tidak disuruh sekolah penuh gitu. Itu kan di sekolahnya pun izin selama beberapa bulan gitu. Cuti gitu ya. Iya, kayak cuti kalau orang kerjanya mah. Jadi ada dampak negatifnya tuh. Kebanyakan di daerah saya juga perempuan-perempuan tidak apa ya mengangkat pendidikan. Pendidikan yang lebih tinggi gitu. pendidikan Iya, juga. tidak mementingkan pendidikan yang tinggi gitu. Malah mementingkan kebanyakan kerja ke luar negeri ataupun kerja ke mana gitu. Iya sih, banyak juga sih. Hmm. Di daerah saya juga banyak yang belum lulus. Paling mentok tuh lulus SMA, lulus SMP Iya. itu. Iya, kebanyakan itu cuman sampai SMA gitu, dari pendidikan SD ke SMP ke SMA udah nggak ngalir ke jenjang perkuliahan gitu Mas. izin ini ya, izin masuk. Itu kan tadi yang dibahas kan sebenarnya bukan perkembangan media sosial, lebih tepatnya pada ekonomi keluarga itu tersendiri. Iya, betul. Kayak tadi yang anak sekolah itu pergi ke laut untuk jadi nelayan, itu kan pasti karena ada ekonomi yang turun di lingkungan keluarga, makanya dia harus seperti itu. Iya, Jadi betul. ya, Sepertinya tergantung itu juga, ada dari dampak, ada ekonominya bisa, makanya mereka tidak pasti mau mereka sekolah. tuh ada motif-motif tertentu lah kenapa gitu. Iya, betul. Lalu saya melanjutkan pertanyaan ketiga Mas ya. Pertanyaan ketiga ini apa dampak negatif media sosial terhadap konsentrasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah? Gimana dampak negatifnya terhadap media sosial tetap itu? ada poin plusnya sih, kan poin plusnya
poin minusnya dulu ya. Iya, poin minusnya gimana Mas? Karena mahasiswa tuh biasanya terlalu banyak main game gitu-gitu kan, jadi mereka tuh nggak fokus, keganggunya kepikirannya tuh tetap main game terus, jadi ya keganggu lah belajarnya tuh waktu belajar. Malah kayak mereka pas lagi belajar nggak sadar pengen istirahat gitu ya, Iya. pengen tiktokan. Pemikiran mereka tuh tetap main Pengen game. mabar gitu ya sama teman-temannya. Betul. Nah. Jadi nggak pentingnya fokus. peran guru atau orang tua tuh Iya. gimana ya? Sangat penting. Sangat penting, betul sekali. Makanya kalian kalau punya anak jangan game gitu. Oke. Jadi yang bener. Ya, setuju, setuju. Gimana menurut Mas Made dampak negatif media sosial Ya, itu pada konsentrasinya itu konsentrasi gimana itu? siswa? Terhadap belajar. Kalau di sekarang ya, karena perkembangan dunia digital nih, menurut saya nih anak-anak zaman sekarang nih yang mengikuti alurnya Google. Iya, Ya, betul. kayak macam AI itu. Ya. Nah, mereka kan pengen nyari jalan cepat nih. Iya. Jadi pakai AI enggak. Ya, wajar itu tuh generasi Gen Z Iya. Mas. Tapi, Jadi kayak- tapi itu juga kan membantu. Iya, membantu. sebenarnya gini, sebenarnya memang membantu, tapi kan minusnya gini, mereka tidak mau cari berusaha, Ya, dan berusaha. berusaha pengen cari tahu. Tahu. Menyalahgunakan lah ya. Oh, Ya. jadi kayak udah dapat, udahlah, nggak bener ini. Nah, Oh, jadi- pasta doang. Jadi enggak ngebaca dulu ya Mas ya? Iya, bener. Nggak berusaha ngebaca. Aduh, keinget zaman-zaman kuliah dulu. Ya. Ya. Nah. Dan gimana menurut Mas Ratan dampak negatif konsentrasi pada pembelajaran siswa di sekolah itu? Sama lah kayak Mas Made Ya. tentang penggunaan AI itu misalnya membuat membuat para pelajar nih jadi apa namanya? Harus belajar. Malas belajar Ya, gitu lah. malas mencari tahu. Malas mencari tahu. Kurangnya Malas membaca. iya. Karena mereka maunya cuman Yang instan. Yang Iya, instan Tapi cepet yang instan. instan. Makanya yang instan tuh Dan mereka ini cari. banyak juga pada siswa-siswa sekarang itu pada tawuran gitu. Dampak negatifnya pada Masih tawuran, banyak apalagi pada geng motor, ada yang ikut zaman inilah. Apalagi kalau kita ngeliat di TikTok itu kan banyak banget kan ya. Iya, Iya, banyak. iya. Anak-anak sekolah itu kayak mereka tuh tergambarkan jadi pengen gitu juga. Iya. Yang malah menyebabkan jadi termotivasi Iya, bukan dari begitu, bukan ke yang baik gitu. Betul. Lanjut pertanyaan. Lanjut ya, kita pertanyaan keempat ya. Ini kita sekarang masuk ke pengaruh media sosial terhadap budaya. Nah, kan semakin ada media sosial, TikTok itu anak-anak kadang nggak tahu budaya dari tempat daerah mereka Iya, masing-masing gitu betul. seperti apa gitu. Betul. Nah, itu gimana pendapat Mas ini? Sudah Tetap mulai ada beralih poin, ya. poin minusnya, poin plus sama minusnya sih. Poin plusnya kayak kita dari Jogja kan di Ah. sini. Ah. Nah, habis itu kayak orang Papua jadi tahu lah. Oh iya, karena ada digital itu ya. Iya, betul. Ah, Orang Sumatera jadi tahu. Nah, itu budaya plusnya. kita tuh gini. itu plusnya. Kalau minusnya itu gimana? Kalau minusnya pasti ada juga. Iya, betul. Terutama pakaian di ya setiap daerah kan berbeda-beda pakaian, berbeda-beda tradisi itu. Iya. Biasanya orang lihat yang sedikit apa ya? Vulgar Jadi gitu. vulgar tuh bahasanya tuh. Ah. Jadi terbuka dari setiap budaya kan pasti ada tuh. Iya. Nah, takutnya yang di situ yang melihat tuh anak-anak di bawah umur. Jadi mereka kayak apa ya? Konsentrasi Konsentrasi mereka jadi pengen pengen Iya. pengen ini Ya, tahu aja. sendirilah anak-anak zaman sekarang. Jadi salah penggunaan juga, pokoknya tetap salah penggunaan. Jadi banyak rasa penasaran gitu Mas ya. Iya benar. Oke. Lanjut. Jadi kebudayaan-kebudayaan yang dahulu itu sehingga tidak mengenal ya pada siswa-siswa pada era sekarang itu ya. Iya, Mas, bisa bisa jadi itu, bisa Hmm. terjadi itu karena mereka lebih mencari yang lebih mereka suka aja. Kayak budaya-budaya ini kan udah kuno, udah lama, Iya. dibilangnya gitu. Kayak budaya barat gitu ya. Ya, betul. Sekarang lebih ke budaya barat Ya, juga. jadinya Budaya kayak barat. kita tuh harus nyari solusi nggak sih Iya. biar isi FYP tuh yang lebih bermutu gitu, membangun Semangat. budaya-budaya Iya, Indonesia gitu. Jangan yang isinya malah barat-baratan Iya. gitu Contohnya kan. kayak Joget-joget K-pop gitu ya. Iya, K-pop. Itu sangat dampak negatif ya. Soalnya itu dari luar kan. Iya. Tetapi anehnya lagi algoritma TikTok ini yang masalah budaya tuh kadang nggak muncul di Iya, FYP, hilang, hilang, iya. Main dia. Malah kadang yang K-pop, kebarat-baratan yang Iya, muncul. Joget-joget gitu lah. Ya, gimana lagi? Memang perkembangannya.
perkembangan zaman. Jadi lanjut ke pertanyaan kelima ya Mas ya. Sejauh mana media sosial dapat mendukung kolaborasi antara siswa dan guru dalam proses pendidikan, Mas? Oh. Gimana? Gimana tuh? Sejauh mana yang mendukung kolaborasi terhadap antara siswa dan guru gitu? Kalau ini ya contohnya aja kalau di tempat saya pas itu tuh semisal guru tuh dia udah ngasih pendidikan tapi di pertemuan kedua dia ngasih kuis lewat website gitu. Itu Ngasih kuis. Jadi guru itu udah nyiapin kuis di website, nanti siswa disuruh login ke website tersebut buat ngejar kuis itu. Nah, itu gimana pendapatnya? Bisa jadi itu poin plus juga sih. Nah, untuk poin plus juga ya. Ya. mempermudah mahasiswa Nah. juga. Ya. Oh, tadi lah. Mau ngomong apa, Mas Fatah? Kan tadi. Oh, nggak Oh, jadi. nggak jadi. Aduh. Ya. Tapi itu juga betul yang dikatakan oleh Mas Faiz. Ada dikasih kuis, tapi kebanyakan siswa sekarang itu kalau dikasih kuis harus ada imbalannya gitu. Setidaknya kuis yang berhadiah gitu. Oh, ya. Ya. Kalau nggak gitu kayak nggak menarik gitu Iya. ya. Pada nggak berminat gitu. Pada nggak berminat dan pada ngisi jawaban yang asal-asalan gitu, Mas. Nggak serius lah. Kalau ada ininya itu hadiahnya pasti siswa itu lebih semangat untuk mengerjakan kuis tersebut. Karena dia ada keinginan buat dapetin. Tapi kalau dipikir-pikir bagusan gak pakai digital nggak sih? Nah, Soalnya itu yang saya bilang. kalau kita pakai digital, pakai kuis website itu juga dia bisa buka tab baru seperti misal AI. AI, jadi dia bisa copy paste lagi gitu. Kalau misal nggak pakai digital kan dia bisa langsung tanya jawab ke siswanya, tatap muka, gurunya gitu kan. Belajar. Kecuali emang kalau gurunya bisa monitoring Ya. siswanya buat menjawab kuis ya mungkin itu. Untuk lebih membuka pikiran mahasiswanya, siswa-siswanya. Iya, iya. Buat mencari jawaban bukan dari AI gitu. Iya. Nah. Karena di dunia di era sekarang kan mereka pengennya cepat, nggak mau mencari. Ya, Betul. pengen instan. Iya, tetap itu pasti aja. Mereka nggak mau nyari, mau baca dulu itu nggak. Iya. Pengen langsung aja, langsung. Ya gitulah. Iya, jadi banyak yang kurang minat ya dalam membaca. Ya. Jadi siswa-siswa sekarang itu ya, ingin cari tahunya lewat media sosial yang Ya, gitu, serba serba ketik instan. langsung, iya serba instan betul sekali. Jadi nggak membaca yang serius. Jadi ya. dia tuh nggak memahami. Iya. Kurang memahami betul. Lanjut gimana Mas Faiz? Apakah dari pertanyaan-pertanyaan ini sudah ada terkutip intisarinya gitu? Udah sih sebenarnya udah dapat kita, tentang plus minusnya media sosial Iya. juga Ada kan. dampak dan Ya. negatifnya juga, dampak positif dan negatifnya Mas. Ya. Oke sih, cukup. Oh, cukup. Oke. Cukup, terima kasih Mas. Ya, ini orang-orang tertinggi di Indonesia ini dari Amin. ahli media sosial, tiktokers dan pendidikan. Ya. Nah, Ya, Nah. mungkin pembahasan kita pada di podcast kali ini sudah cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sebagai moderator. nah, Jika ada salah kata ataupun salah perbuatan mohon dimaafkan. sabar dulu. Oh, sabar. Kita mas-mas bisa dibantu buat penutupan. Bisa bilang selamat tinggal pada podcast merapat. Ya. Oke. Nah, hitungan 1, 2, 3. Selamat tinggal pada podcast merapat. Tunggu kami di episode selanjutnya.